Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu saya tuliskan hanya ada dua dulu, karena terbatasnya waktu. Bentuk umum. Bentuk umum yang pertama itu adalah nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Ingat, persamaan nilai mutlak bilangan apapun di ruas kanan itu harus positif. Minimal dia bernilai 0. Bahasa matematikanya lebih dari atau sama dengan 0. Ini nanti bisa diselesaikan dengan 3 cara. Cara 1, cara 2, cara 3. Nanti saya jelaskan. Bentuk umum yang kedua itu adalah nilai mutlak AX tambah B sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Ya. Ada dua nilai mutlak. Sebenarnya ada bentuk lain. Boleh ruas kanannya tidak memuat nilai mutlak, boleh juga ruas kirinya saja yang tidak memuat nilai mutlak. Tapi caranya sama dengan bentuk umum ini, menyelesaikan itu. Oke, tanpa membuang-buang waktu, saya lanjut ke bentuk umum yang pertama, yaitu nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Saya jelaskan melalui contoh. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian, biasa disingkat HP, dari persamaan. Nilai mutlak 2X tambah 1 sama dengan 5. Kita jawab sama-sama sambil saya menulis. Kalau ada yang kurang jelas, langsung raise hand. Ya, ada itu gambar tangan, langsung klik di layarnya. Nanti langsung hidupkan mic-nya dan bertanya. Kalau ada yang tumbuk-tumbuk itu suara tukang yang bekerja di sekolah. Kebetulan saya mengajar dari sekolah ini. Oke, cara 1. Yang pertama, kita memaknai dulu nilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya boleh positif, boleh negatif. Berarti kalau kita pakai konsep itu, maka boleh seperti ini. 2X tambah 1 sama dengan 5. Atau kita ambil negatifnya. Kalau ada negatif pakai kurung. 2X tambah 1 sama dengan 5. Bentuk inilah biasa yang langsung orang tuliskan begini di bukunya. 2X tambah 1 sama dengan min 5. Kenapa min 5? Karena kedua ruas dikali dengan negatif 5. Bisa juga dikali masuk. Min 2X kurang 1 sama dengan 5. Jadi nanti yang sampai di penyelesaian di buku, ada yang kalian dapatkan, itu Pak, kita bilang tidak boleh negatif di ruas kanan. Ternyata ada buku menjelaskan negatif. Ya, dia pakai cara ini nak ya. Jadi, jangan kaget. Oke, kita mulai. Ini kembali ke pelajaran SMP. Bersama linear satu variabel. Kita mau mencari nilai variabelnya. Berarti 1 itu harus habis. 2X tambah 1. Nah, supaya habis satunya harus dikurang 1. Supaya adil, karena matematika itu harus adil, maka ruas kanan juga harus kurang 1. 2X 1 kurang 1 itu hasilnya 0, sama dengan 5 kurang 1 adalah 4. 2X sama dengan 4. 2 kali berapa dapat 4? Berapa itu adalah 4 bagi 2. X sama dengan 2. Itu yang pertama. Masih kelihatan juga ini? Ya. Oke. Sudah. Sama di sini. Ini menjadi 2X tambah 1, supaya hilang satunya dikurang 1, min 5. Harus adil.
juga harus dikurang 1. 2x tambah 0 sama dengan berhutang 5, berhutang lagi 1, maka hutangnya adalah berapa? 6. Ya, minus 6. Karena hutang itu. Jadi 2x sama dengan min 6. 2 kali berapa? Dapat min 6. Berapa itu adalah min 6 per min 6 per 2. Hasilnya sama dengan 6 bagi 2, 3. Tapi karena ada negatif di salah satunya, makanya hasilnya adalah minus 3. Saya kasih miring tulisan karena sudah mau habis ini papan tulis. Sehingga himpunan penyelesaian yang ditanyakan di soal itu adalah 2, minus. Gampang ya? Halo? Gampang. Gampang ya? Oke. Ada yang mengirim pesan? Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke cara yang kedua. Cara yang kedua. Saya tuliskan dulu bersama nilai mutlaknya. Nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 5. Cara kedua, kita peroleh dengan jalan menguadratkan kedua ruas. Jadi kalau nilai mutlak di kuadrat, tanda nilai mutlaknya itu berubah jadi kurung. 2x tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Ini harus dijabarkan. Pelajaran SMP, bentuk penjabaran binomial 2 suku A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Nah, berarti ini yang 2 suku. Kalau 5 pangkat 2 kan langsung. Ini adalah A, ini adalah B. Arti ini menjadi 2x pangkat 2 tambah. Nah, tambah di sini. Kalau di sini kurang, maka rumusnya juga di sini kurang. Tetap tambah B kuadrat. Tambah 2. Dari mana dapat 2? Dari rumus. A-nya itu adalah 2x. Artinya dikali ya. Kali B-nya 1. Ditambah. Kelihatan tulisan saya? 1 pangkat 2. Ingat. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? Sama saja dengan 5 kali 5. 25. 20. Ya, 25. Oke. Nah, kalau ada bilangan dalam kurung berpangkat 2, maka semua yang dalam kurung ini dikuadratkan. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. 4. X pangkat 2 juga dikuadratkan. Ditambah, karena tambah di sini. 2 kali 2x. 4x. 4x kali 1 hasilnya 4x. Ditambah 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian ruas kanannya mau kita jadikan 0 supaya didapat persamaan kuadrat. Maka kedua ruas dikurang 25 sama dengan 25 kurang 25. 4x kuadrat tambah 4x 1 kurang 25 hasilnya min 24. Ya, sama dengan 25 kurang 25 hasilnya 0.
0. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa diselesaikan, tapi masih bisa disederhanakan. Kenapa? Karena semua ini adalah kelipatan 4. Bagi 4 saja semua. 4 bagi 4, 1. Satunya tidak ditulis, tapi yang ditulis X kuadratnya. Ditambah 4 bagi 4 lagi, 1 tidak ditulis. Nah, yang ditulis hanya X. Sekarang min 24, bagi 4. Berapa hasilnya? Berapa kali 4? Dapat 24. 6. Ya. Di kelas sebelah tadi yang saya ajar, dia bilang 8. Kebiasaan korupsi. Jadi lebih. Sudah. Ini adalah persamaan kuadrat yang pernah didapat di SMP. Saya tulis dulu begini ya. Sama dengan 0. Saya ganti tintanya. Itu persamaan kuadrat. Dicari dua bilangan. Jika dia dikali sama dengan min 6. Tapi jika dia dijumlah, dia dapat positif 1. Faktornya 6 kan hanya 1, 2, 3, dan 6. 1 dan 6 kan tidak mungkin jumlahnya nanti jadi 1. Nah, kita ambillah min 6. Faktornya min 6. Berarti 2 dan 3. Nah, kira-kira yang mana positif antara 2 dan 3 ini, supaya jika dijumlahkan hasilnya sama dengan positif 1. Yang mana positif? 2 atau 3 yang positif. Salah satunya harus negatif, karena hasil kalinya negatif. Berapa? Apakah 3 yang minus ataukah 2 yang minus? 2 yang minus. 2 yang minus ya. Coba. Ya. Minus 2 tambah positif 3. Berhutang 2 bayar 3. Ya, lebih dari 1. Berarti itu nanti yang ditulis di sini. Minus 2 tambah 3. Kenapa? Karena minus 2 kali 3 dapat min 6. Minus 2 tambah 3 hasilnya 1. Berarti memenuhi persamaan kuadrat ini. Sehingga saya teruskan dulu ke sini ya. Didapatlah X kurang 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Berapa kurang 2 hasilnya 0? Coba. Berapa kurang 2? 2 kurang 2, 0. Coba jangan kau ragu. Jangan ragu. Tinggalkan keraguan-raguan. Sekarang, berapa tambah 3 hasilnya 0? Berapa? Negatif 3. Nah, negatif 3. Berarti memang hebat-hebat ini kelas. Cuman, kenapa suara perempuan kurang? Oke, didapatlah 2 nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat, sehingga itu menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel tadi. Artinya adalah 2, minus 3. Kita bandingkan dengan cara 1. 2, minus 3 ya. Tadi juga 2, minus 3. Jadi ada 2 cara. Nanti di ulangan terserah cara yang mana. Jangan ditulis semuanya. Oke, kalau mengerti boleh tepuk tangan. Kalau tidak, nangis saja. Ya, tapi ya nanti ada rekamannya, bisa dipelajari ulang. Kita mulai. Lanjut lagi untuk cara yang ketiga. Saya tulis ulang 2X tambah 1 sama dengan positif 5. Kita selesaikan dengan cara ketiga. Saya berdoa dulu semoga hasilnya juga sama dengan cara pertama dan kedua. Kalau tidak, malu saya. Ya, sudah berdoa.
Oke. Untuk cara ketiga, sama saja dengan cara kedua, yaitu dikuadratkan kedua ruas. 2x tambah 1, nilai mutlaknya berubah jadi kurung pangkat 2, sama dengan 5 pangkat 2. Setelah itu kita kumpul semua di ruas kiri, atau kedua ruas dikurangi dengan apa yang ada di ruas kanan. Ruas kanannya 5 pangkat 2, berarti 2x tambah 1 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat 2 juga harus dikurang 5 pangkat 2. Dapatlah 2x tambah 1 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan bilangan apapun dikurang dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 0. Sudah. Nah, sampai di sini ada bentuk istimewa dari kuadrat yang pernah dipelajari di SMP, yaitu A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali dengan A dikurang B. Nah, dari soal ini didapat 2x tambah 1 sebagai A. Dan 5 itu adalah B. Sehingga bisa kita tuliskan A tambah B dikali A kurang B. 2x tambah 1 ditambah 5 dikali 2x tambah 1 dikurang 5 sama dengan 0. Pasti banyak yang bertanya dalam hatinya. Malu-malu bilang, ini adalah tambah. Ini adalah A, ini adalah B. Ini kurangnya, ini adalah A, ini adalah B. Sesuai dengan rumus ini. Yang ada di ruas kanan ini. A tambah B kali A kurang B. Paham? Tidak ada suara. Saya lanjut. Oke, 2x tambah 1 tidak bisa. Jadi tetap 2x. 1 tambah 5 bisa. Tambah 6. Lanjut. 2x tambah 1 juga tidak bisa, tetap 2x. 1 kurang 5 menjadi min 4. Sama dengan 0. Sehingga didapatlah 2x tambah 6 sama dengan 0, atau 2x dikurang 4 sama dengan 0. 2x, ya semuanya dikurang 6, saya langsung saja sama dengan min 6. 2 kali berapa dapat min 6? Min 6, 3. 2. X sama dengan min 3. Semuanya ditambah 4. Oke, berarti X sama dengan 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. X sama dengan positif 2. Oke. Tadi di cara kedua dan cara pertama kita dahulukan yang positif ya, supaya sama yang kelihatan ya. Dan sampai saya tulis nanti minus 3,2 kau bilang tidak sama ya, saya samakan nih 2, minus 3. Kira-kira dari 3 cara mana yang lebih gampang? Yang pertama. Ya, yang mana-mana lah. Tapi cara pertama tidak bisa dipakai kalau bentuk umumnya yang kedua nanti. Susah. Ya, cara kedua dan cara ketiga itu adalah cara yang sering digunakan untuk menyelesaikan nilai mutlak. Oke, kalau mengerti, tepuk tangan sekali lagi. Yang kok ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa kok berarti mengerti. Catat saja ya. Kalau tidak mau mencatat, nanti saya sematkan ini di classroom. Oke, sudah. Bentuk umum yang pertama, di mana ruas kanannya ini berbentuk konstanta yang positif, sudah selesai. Kita lanjut ke bentuk umum yang kedua. Bentuk umum yang kedua tadi,
Saya tuliskan seperti ini. AX tambah B sama dengan nilai mutlak CX tambah D. Oke? Nah, saya akan jelaskan ini melalui contoh yang serupa. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Tulisan saya tidak sebagus kalau di papan tulis ya. Mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 4. Oke? Pakai tanda seru, karena ini kalimat perintah. Kalau kalimat tanya, tanda tanya. Tadi saya bilang, untuk bentuk kedua ini, saya hanya bisa menjelaskan cara kedua dan cara ketiga. Kalau cara pertama, panjang jalannya, khawatir habis waktu. Tapi kalau cara kedua, harus tahu rumus ini lagi, saya tulis ulang. A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau di sini kurang, maka di sini juga harus tanda kurang. Oke, kita selesaikan itu dengan cara kedua. Cara kedua tadi harus dikuadrat kedua ruas, berarti 2x kurang 1 pangkat 2 sama dengan x tambah 4 juga pangkat 2. Setelah itu dijabarkan ruas kiri dan ruas kanan. 2x pangkat 2 kurang. Kenapa kurang? Karena ini tanda kurang di sini. 2 dikali hanya adalah 2x, B-nya adalah 1 ditambah 1 pangkat 2. Ini baru ruas kiri. Ruas kanannya sama x pangkat 2 ditambah 2AB, 2 kali x kali 4 tambah 4 pangkat 2. 2x pangkat 2 hasilnya menjadi 4x kuadrat. Jaringan sudah mulai terganggu. Tambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 8x. Karena 2 kali x kali 4. Tambah 4 pangkat 2. Berapa hasilnya 4 pangkat 2? 16. Ya, pintar. Setelah itu, semuanya kita kumpul di ruas kiri. Supaya didapat persamaan kuadrat nanti. 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ya, semua yang ada di ruas kanan karena berpindah, tandanya berubah. X kuadrat kurang 8x kurang 16. Karena semuanya berkurang, maka hasilnya menjadi 0. Saya lanjut dulu di atas. Ini 4x kuadrat dengan 4x tidak bisa dioperasikan. Yang bisa, yang sama-sama pangkat 2. Berarti 4x kuadrat dikurang x kuadrat. Dikurang. Kenapa kurang? Karena ini. Kurang 4x. Temannya berarti min 8x. Kemudian ada lagi tadi tambah 1. Temannya itu adalah min 16. Sama dengan 0. Nih, 4x kuadrat kurang x kuadrat. Ada 4 kurang 1. 4 kurang 1 hasilnya 3. X kuadrat tetap ditulis. Ini lagi. Min 4x kurang 8x. Min 4 kurang 8. Berhutang 4. Berhutang 8. Hutang berarti negatif. Hutangnya adalah 12. Ya. Dikurang. Kenapa kurang? Karena 1 kurang 16. 15. Sama dengan 0. Ini sudah bisa diselesaikan. Tapi masih bisa disederhanakan. Karena semua ini kelipatan 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Tidak ditulis.
Satunya X kuadratnya saja. Min 12 bagi 3 itu dapat min 4X. Kemudian min lagi 15 bagi 3 hasilnya 5 sama dengan 0. Didapat kembali persamaan kuadrat. Saya kurung-kurung memang dulu. X balas kurung X lagi balas kurung sama dengan 0. Baru saya ganti tintanya supaya nanti bisa dipelajari di rumah. Kalau dia dikali dapat min 5. Ini dikali. Kalau dia jumlah dapat min 4. Nah, 5 itu adalah bilangan prima. Faktornya hanya 1 dan 5. Nah, pertanyaannya, kalau di sini minus 5 per hasil kali, kira-kira yang mana minus antara 1 dan min 5 ini supaya penjumlahnya sama dengan min 4. Mana coba? Yang mana positif antara 1 dan 5 supaya hasil jumlahnya sama dengan min 4? 5. Ah, pintar. Karena 1 kurang 5 min 4. Oke, berarti di sini tambah 1 kurang 5. Ya. 1 kali min 5 min 5. 1 tambah min 5 min 4. Ya. Sudah sesuai. Sekarang X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Berapa tambah 1 sama dengan 0? Berapa itu adalah min 1. Oke, berapa kurang 5 sama dengan 0? 5. Min 5. Ya, ada itu suara perempuan. Bagus ini perempuan tersinggung nih. Nah, himpunan penyelesaiannya tidak mutlak harus positif duluan. Boleh min duluan, min 1,5. Selesai. Itu cara kedua. Untuk umum kedua. Ya, cara satunya terlalu panjang. Jadi saya tidak jelaskan di sini. Oke, bungkus hasilnya min 1,5. Kita lanjut dulu ke cara ketiga. Cara ketiga, saya tulis ulang dulu rumusnya. 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 4. Oke, saya kembalikan ke tinta hitam. Cara kedua dan cara ketiga itu sama-sama di kuadrat. Tapi beda jalannya. Kalau di kuadrat, ini menjadi 2X kurang 1 pangkat 2 sama dengan X tambah 4 pangkat 2. Ya, kedua ruas dikurang dengan X tambah 4 pangkat 2. Kenapa X tambah 4 pangkat 2 pengurangnya? Karena ruas kanannya itu. 2X kurang 1 pangkat 2 dikurang. Tanda kurang hanya ada di luar. Karena ada kurunginnya ini. Tambah 4 pangkat 2 sama dengan 0. Ini kurang X tambah 4 pangkat 2 juga. Saya persingkat saja jalannya. Nah, sebelum lanjut, tadi saya sudah tuliskan A kuadrat kurang B kuadrat. Rumusnya adalah A tambah B dikali A kurang B. Ini adalah A-nya. Pakai tinta yang lain. Biru. Ini adalah A. Ini adalah B. Sekarang ini bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, berarti kita menjumlahkan dulu kedua fungsi ini. 2X kurang 1 ditambah. Boleh kurung dulu kalau mau. Boleh juga tidak. Kalau ada tanda tambah di depannya. Tapi kalau dia tanda kurang 1, kurang. Harus dikurung. Kenapa? Karena tanda kurang itu sama dengan dokter kelamin.
mengubah tanda, mengubah jenis kelamin. Ya. Ini 2x kurang 1 tambah x tambah 4. Ya, kurung yang di dalam ini saya buka dulu ya. 2x kurang 1 dikurang x dikurang 4. Balas kurung. Sama dengan 0. 2x dengan 1 jangan dioperasikan karena tidak bisa. Yang bisa ini 2x tambah x kurang 1 tambah 4. Ini juga 2x kurang x kurang 1 kurang 4 sama dengan 0. Kita lanjut. 2x tambah x. 2 tambah 1 hasilnya 3x. 1 min tambah 4. Berhutang 1 bayar 4, masih ada sisa. Sisa itu tambah 3. 2x kurang x. 2 kurang 1. 1x. Satunya tidak ditulis. Dikurang. Kenapa kurang? Berhutang 1, berhutang 4. Berarti kurang 5. Oke, sama dengan 0. Didapatlah 3x tambah 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. x kurang 5 sama dengan 0. Apa itu? 3x kedua ruas dikurang dengan min 3, maka hasilnya di sini minus 3. X sama dengan minus 3 per 3, x sama dengan min 1. Berapa kurang 5 hasilnya 0? Berapa itu adalah 5. Sehingga ukuran penyelesaiannya adalah min 1,5. Ya, sama hasilnya ya. Oke. Sudah, ini saya download sebagai PDF. Lalu saya akan nanti sematkan di Grup. Classroom-nya. Classroom. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya sekarang. Kalau tidak, cukup tepuk tangan. Artinya Anda mengerti. Ya, terima kasih atas tepuk tangannya. Mudah-mudahan betul-betul mengerti. Saya stop sharing dan juga stop merekam. Ada yang belum mengisi absen? Sudah saya, Pak. Suara bantal itu, suara berhenti merekam.